Hai, gue Edwin. Kali ini gue bakal ngobrol soal hal yang lagi ramai banget dibahas. Yes, soal LGBT. Berbagai penolakan terjadi di mana-mana. Ada yang menghendaki untuk mereka diusir. Bukannya menyelesaikan masalah, justru tambah masalah. Banyak diskriminasi yang mereka dapatkan. Ada yang bilang, mereka itu sakit. Lalu, bukannya setiap penyakit akan dicari obatnya. Kalau misalnya Anda menganggap mereka sakit jiwa, bukannya penyakit jiwa juga bisa disembuhkan lewat terapi. Coba deh luangkan waktu sejenak nonton video ini. Karena gue bakalan ngobrol sama 2 cowok LGBT. Biar kamu yang ngakunya kaum awam dan masih salah kaprah tentang LGBT bisa lebih paham tentang mereka. Check this out. Hai, nama gue Rido Heriwila, biasa disapa Ido. Gue salah satu aktivis dan relawan yang bergerak pada lintas isu, terutama kesehatan dan HAM. Dan gue juga ketua dan koordinator IMOV NTT, organisasi komunitas untuk LGBT NTT, Independent Men of Lobamura. Hai, gue John Elmo, sarjana pendidikan. Gue biasa disapa Jo sama teman-teman. Aktivitas gue sekarang sebagai koordinator outreach worker. Jadi gue menjaga teman-teman LGBT, khususnya gay dan biseksual, untuk memberikan kondom dan pemahaman bagi mereka mengenai bahaya HIV dan AIDS, serta menyarankan mereka untuk tes HIV. Gue juga sering banget keliling dunia, entah itu diundang sebagai pembicara atau mengikuti beberapa kegiatan. Jangan pada ngiri ya. Itu terbukti dengan penghargaan yang gue raih loh. Di antaranya menjadi Ambassador Peace and Diversity Asia 2016 itu di Brooklyn, New York City. Dan gue juga berhasil mempertahankan gelar The Best Counselor selama 4 tahun berturut-turut. Masih penasaran? Check it out. Halo Kak Ido, halo Kak Jo, apa kabar? Baik. Kabarnya baik ya? Baik. Ini kira-kira aktivitas atau kesibukannya sekarang nih lagi ngapain nih? Mungkin ke Kak Jo duluan. Kalau sekarang saya tuh sebagai koordinator outreach worker di NTT, itu tuh tugas saya itu menjangkau teman-teman, khususnya teman-teman LGBT, khususnya gay and bisexual. Tujuan kita tuh pertama kasih informasi buat HIV, HIV, terus LGBT juga, kita kasih kondom, dan kita memang kita kasih kondom, and then tujuannya itu untuk kita bawa teman-teman untuk tes HIV sebenarnya. Oke, jadi sekarang lagi terjun ke dunia itu ya, berkecimpung di situ. Oke, untuk Kak Ido sendiri sekarang kesibukan aktivitasnya apa nih Kak? Kesibukannya lagi berdiam di rumah. Oke, karena berhubung pandemi juga ya Kak ya. Karena memang semua kerjaan dan program tertunda. Jadi ya saat ini cuma berusaha untuk mendampingi teman-teman anak komunitas saja. Kalau ada yang butuh pelayanan atau apapun itu. Oke Kak. Oke, berbicara juga soal homoseksual gitu ya. Kira-kira menurut Kak Ido, menurut Kak Jo, apa sih itu homoseksual nih? Kak Ido duluan. Kak Jo duluan. Homoseksual itu tuh ketertarikan secara seksual, emosional, kita kepada sesama jenis. Oke, jadi bukan cuman ketertarikan secara seks saja, tapi emosional juga. Itu. Sebenarnya homoseksual itu luas ya. Kalau yang tadi saya ngomong itu berhubungan dengan orientasi seksual. Karena homoseksual itu dia ada orientasi seksual, terus dia ada seksual itu sendiri gitu. Kalau homoseksual ya kepada sesama jenis. Kalau menurut Kak Ido gimana? Kalau berbicara homoseksual ini kan sebenarnya salah satu dari berbagai orientasi seksual sebenarnya. Dan kalau berbicara orientasi seksual ini kan ketertarikan emosi dan seksual. Nah, homoseksual ini adalah orientasi suka sesama jenis. Sebenarnya dalam banyak orientasi itu termasuk biseksual, heteroseksual, panseksual, dan aseksual. Tetapi memang yang selama ini lebih dikenal dan diakui itu kebanyakan cuma heteroseksual, biseksual, dan homoseksual saja. Jadi homoseksual itu sebenarnya ketertarikan seksual dan emosi terhadap sesama jenis. Oke, seperti itu ya Kak. Nah, kira-kira apakah dengan menjadi homoseksual itu bisa dikatakan normal atau seperti apa nih Kak? Kalau secara pribadi, menurut saya sendiri ya saya normal saja. Normal ya, malah saja. saya tidak
sekarang kalau kita berbicara orientasi seksual ini kan ada berbagai macam orientasi, dan saya merasa bahwa saya normal selagi saya melakukan hubungan itu dengan tanpa paksaan, tanpa melakukan kekerasan yang mengakibatkan melecehkan orang dan lain-lain, suka sama suka, saya rasa saya normal saja. Seperti itu. Dan ini juga sudah jelaskan kalau kita berbicara normal. Normal yang dimaksud ini juga saya bingung pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara secara segi kesehatan pun kan sebenarnya sudah jelas. Dari tahun 1973 itu dari Asosiasi Amerika Serikat Psikiater itu sudah mengeluarkan homoseksual tidak lagi masuk dalam gangguan kesehatan atau mental. Sebaliknya itu diikuti dari WHO tahun 1990, lalu diteruskan oleh Kementerian Kesehatan RI dari tahun 1993, dan saya rasa bahwa saya normal-normal saja. Berarti ini juga apa ya, membantah stigma atau pemikiran-pemikiran pandangan masyarakat awam yang mereka tuh selalu mengatakan kalau yang namanya homoseksual, entah itu gay, biseksual, lesbian dan lain sebagainya, itu sebagai orang yang tidak normal gitu, atau mungkin tadi menurut Kak Ido ada gangguan jiwa ya, seperti itu Kak. Nah, kapan kira-kira seseorang pertama kali tahu bahwa dia itu homoseksual gitu kan? Kalau berbicara kapan dia tahu itu sebenarnya kan tergantung pribadi orang masing-masing. Seperti itu. Di saat kita berbicara masalah ini mungkin agak membahas sedikit menjelaskan, karena di saat kita berbicara masalah orientasi, ini harus dibedakan antara orientasi dan perilaku. Seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya? Ya, dua hal yang sangat berbeda. Jadi perilaku itu bisa dilakukan sama siapa saja. Jadi orientasi homoseksual ini adalah orientasi sesama jenis dan melakukan hubungan sesama jenis. Tetapi perilaku atau aktivitas seksual ini bisa dilakukan oleh hetero atau biseksual, dan siapapun bisa melakukan itu. Jadi mau anal, mau oral itu pun bisa dilakukan oleh heteroseksual. Jadi tidak hanya tertutup. Jadi kalau berbicara orientasi dan perilaku seksual ini memang dua hal yang berbeda sebenarnya, tetapi semua selama ini melihat bahwa, atau di saat kita berbicara homoseksual, semua orang akan berpatokan pada perilaku seks, padahal itu sudah jelas beda. Jadi perilaku seks menyimpang atau kekerasan yang terjadi dalam perilaku seks itu bisa terjadi pada siapa saja, bukan pada homoseksual. Seperti contohnya perilaku seks yang menyimpang itu adalah pedofilia, jadi melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh teman-teman homoseksual atau kami homoseksual, tapi itu juga bisa dilakukan oleh heteroseksual. Nah, dan selama ini orang sering melihat dari segi menyamaratakan semuanya. Jadi yang dilihat itu adalah dari segi perilaku seksualnya. Padahal perilaku seksual itu bisa dilakukan oleh heteroseksual. Betul. Jadi banyak yang menilai kalau yang namanya homoseksual itu pasti otomatis perilakunya itu sudah salah gitu ya. Padahal ini kan hanya sebuah orientasi kan ya Kak, benar. Dan di saat kita berbicara menyangkut kapan orang itu mengetahui dirinya homoseksual, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Karena kalau kita berbicara atau kita melihat dari segi seksual karakteristik, ini juga agak banyak orang yang tidak memahami. Di saat kita mau berbicara menyangkut homoseksual, harusnya kita memahami dulu bagaimana keberagaman seksual dan gender sebenarnya. Jadi kalau kita bicara itu SOGI SC atau seksual karakteristik dan lain-lain. Dan di dalam seksual karakteristik itu ada 3 hal yang harus diingat. Apa saja tuh Pak? Itu kita sebut biasa AHOK, tapi bukan Pak Ahok ya. Jadi anatomi, hormon, dan kromosom. Jadi anatomi, itu semua menyangkut. Nah, di saat kita berbicara manusia dan pribadi, itu kita berbicara manusia itu adalah hal yang kompleks. Nah, di saat kita berbicara juga menyangkut seksual karakteristik, berarti dalam setiap manusia itu memang ada 3 hal ini yang harus betul-betul kita pikirkan dan kita ingat juga sebenarnya. Sehingga kita tidak juga bisa menjudge orang lain bahwa dia bisa tahu dalam dirinya homoseksual atau tidak, heteroseksual atau tidak. Nah kalau gitu kira-kira faktor apa nih yang kira-kira bisa membuat seseorang itu menjadi homoseksual? Apa mungkin ada faktor lingkungan, keluarga, atau mungkin ada faktor lain gitu? Mungkin Kak Jo bisa menjawab dulu. Kalau misalnya kita tanya faktor kenapa seseorang itu bisa jadi homoseksual, itu sebenarnya tuh itu nanti itu bisa, homoseksual tuh kayak, kalau menurut saya sendiri itu tuh kayak pemberian. Gitu. Jadi kalau mau dibilang kromosom juga berpengaruh,
faktor lingkungan juga memang berpengaruh. Tapi yang paling dominan itu maksudnya yang tahu homoseksual, ya, seseorang dia homoseksual tuh dirinya dia gitu. Ya kalau misalnya dia sudah homoseksual dari dulu, maksudnya dia sudah rasa bahwa dia homoseksual, ada beberapa hal sih yang memang sangat mempengaruhi, misalnya ya yang tadi kromosom, gennya dia gitu, dan faktor lingkungan juga ya mempengaruhi. Jadi ada juga dari faktor dalam itu tadi gen dan hormon yang mungkin sudah pembawaan dari sananya seperti itu ya. Terus juga mungkin ada faktor lingkungan juga yang ikut membentuk karakternya, memperkuat lagi sehingga dia bisa menjadi seorang homoseksual gitu. Sebenarnya kalau kita misalnya mau bicara soal homoseksual, itu tuh kita kembali ke pribadi orangnya itu gitu. Dia tuh yang merasakan gitu. Itu tuh mengenai feeling ya. Kalau mengenai perasaan tuh kita tidak bisa bohong. Tidak bisa bohongin ya kan, betul. Nah ini kan kadang juga ada yang mungkin dia sudah merasa kalau feelingnya itu sama sesama jenis gitu, tapi mungkin karena kurangnya pemahaman atau kurangnya informasi yang dia dapatkan juga, jadi dia tidak tahu kalau sebenarnya saya ini adalah seorang homoseksual gitu. Makanya itu yang mungkin masih kurang informasi juga sih. Oke. Selanjutnya kira-kira misalnya nih seorang pria yang heteroseksual ya kan, yang menyukai dengan cewek gitu, bisa ada kemungkinan tidak dia bisa menjadi seorang homoseksual, Kak Ido? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, Tetapi bisa tidak. pertanyaannya adalah itu bukan bisa dia menjadi homoseksual atau tidak, karena itu yang tadi kata kuncinya adalah orientasi dan perilaku itu berbeda. Betul. Nah, itu harus dipahami dulu Iya. bahwa orientasi seksual ada homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Nah, seorang heteroseksual pun akan bisa melakukan hubungan atau perilaku dengan sesama jenis. Itu berarti dia masuk dalam kategori biseksual. Ya. Nah, tetapi dengan homoseksual, jadi kalaupun memang dia bisa mau melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, saya menjawab bisa saja. Karena itu bagian dari perilaku seksual, dan perilaku seksual itu tidak terbatas sebenarnya. Ya, tidak hanya terpatok pada seorang homoseksual yang suka sesama jenis saja, tetapi heteroseksual pun juga bisa melakukan hubungan sesama jenis, karena itu bagian dari perilaku seksual. Karena kalau kita berbicara homoseksual berarti dia hanya menjadi orientasi utamanya, jadi tidak akan pernah berpindah orientasi sebenarnya. Ya, tetapi kalau bicara perilaku seksual itu bisa berganti-ganti. Jadi ini tambah pemahaman baru sih untuk Edwin, karena selama ini yang Edwin tahu kalau misalnya orang sudah homoseksual ya pasti dia mungkin saja ke depan dia bisa menjadi heteroseksual gitu, tapi ternyata ini hal yang sudah dari dalam ya. Jadi oke. Nah selanjutnya nih, kira-kira yang tadi ya Kak Ido sudah bilang kalau homoseksual itu bukanlah gangguan kejiwaan ya, karena itu memang sudah dari dalam gitu. Nah, apakah menjadi homoseksual ini merupakan pilihan hidup ataukah itu keinginan pribadi begitu? Kalau berbicara kalau saya secara pribadi saya tidak merasa itu suatu pilihan. Ya, saya bukan merasa itu suatu pilihan. Karena itu yang saya kembali pada, kalau kita berbicara seksual karakteristik ini bermacam-macam sebenarnya. Jadi itu akan, sebagai seorang manusia itu kita kompleks tubuh manusia, dan itu yang memang sampai saat ini pun selalu dilakukan banyak penelitian terhadap manusia itu sendiri dan tidak pernah habis karena saking kompleksnya manusia. Dan kalau menurut saya bahwa ini bukan pilihan saya. Karena kalau bisa dipilih ya mau ya. Jadi ibaratnya contohnya kayak gini. Bagi saya ini ada given sebenarnya. Jadi ini memang sudah pemberian dari Tuhan. Nah, kalau bedanya adalah seperti kalau kita mau melihat, dicontohkan bahwa di saat Tuhan memberikan seseorang dengan mata yang berbeda, ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna biru dan macam-macam. Nah, apakah itu bisa diubah? Kalau memang sudah dari sananya. Tetapi ini bagian dari pilihan. Pilihan itu di saat kalau seperti kita dihadapkan dengan menjadi seorang pengguna narkoba. Nah, itu pilihannya adalah kita tetap mau menggunakan itu atau kita mau berhenti dari menggunakan itu.
itu adalah pilihan. Tetapi Pilihan. kalau bagian dari ciptaan Tuhan ya tidak bisa dipilih sebenarnya. Betul. Kalau menurut saya juga iya, itu tuh pemberian. Jadi maksudnya gini, lu sudah bisa pilih gitu. Maksudnya kan emang lu seperti itu gitu. Itu kan pemberian. Menurut saya kalau ngomong pilihan tuh itu tuh sangat-sangat kayak gimana ya? Itu agak sedikit tidak pas gitu. Ya itu memang pemberian. Oke. Nah ini banyak juga yang sering menstigma atau mungkin sering menjudge kalau LGBT atau homoseksual itu bisa menular. Nah ini menurut Kak Ido dan menurut Kak Jo ini gimana? Ini banyak sekali yang di luar itu dengar kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya LGBT gay ini bisa menular, berarti teman-teman kita semua tuh sudah bisa tertular ya. Saya bekerja di kantor tuh dengan beberapa orang yang heteroseksual dan sudah sekitar berapa tahun dan mereka tetap heteroseksual begitu. Kalau seandainya mereka tertular, oh my god, ini kayak corona. betul. Kalau saya melihatnya, kalau menanggapi pertanyaan atau hal-hal yang dipikirkan seperti itu, saya merasa sebenarnya rada miris sih. Iya. Maksudnya kalaupun satu bahwa patokannya bahwa homoseksual bukan penyakit. Ya. Ini sudah jelas dari Asosiasi Psikiater Amerika, WHO, Kementerian Kesehatan, dan masuk dalam buku pedoman kedokteran ke Indonesia. Dan kalau sudah penyakit, lalu kenapa bisa menular? Itu kan sebenarnya. Iya. Ya. Dan kalaupun sebenarnya menular, sampai saat ini lingkungan kerja saya, lingkungan aktivitas saya, semua itu hampir kebanyakan heteroseksual, dan saya tidak melihat mereka untuk berpindah menjadi homoseksual hanya gara-gara kehadiran saya. Seperti itu. Adik-adik saya pun sampai saat ini masih tetap sebagai heteroseksual, Betul. yang sudah punya istri, anak, dan lain-lain. Dan ponaan saya pun seperti itu, dan saya tidak melihat bahwa mereka berubah orientasi menjadi seorang homoseksual. Jadi saya rasa itu sebenarnya pemikiran dan pertanyaan yang sangat Oke. Luar biasa ya. Ini soalnya banyak sekali tuh yang sering mengatakan seperti itu. Makanya saya ingin tahu sendiri gitu dari kakak-kakak ini. Ternyata ya tadi sudah dijawab sih, kalau memang itu bukan hal yang menular. Karena kalau misalnya menular ya pasti kita semua di sini iya. Semuanya sudah bisa menjadi homoseksual. Nah, selanjutnya nih, banyak juga yang mengatakan kalau menjadi LGBT atau menjadi homoseksual itu pasti akan terkena yang namanya HIV dan AIDS. Ini gimana menurut kita? Kalau menurut beta, yang namanya homoseksual, ada beberapa teman yang homoseksual dan mereka tidak pernah melakukan hubungan seksual. Ada beberapa orang yang kemudian mereka lebih memilih untuk tidak berhubungan seksual. Gitu. Mungkin lebih kepada feeling gitu. Perasaan. Dan itu mereka jalani gitu. Nah, kalau misalnya mereka bilang kita penyebab HIV dan AIDS atau kita bisa kena HIV gara-gara kita homoseksual, itu yang tadi Kak Ido bilang. Itu tergantung perilaku seks. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya lu melakukan hubungan seksual misalnya dan lu tidak pakai kondom, otomatis ya lu tahu resikonya kan gitu. Nah, kalau misalnya ada juga teman-teman homoseksual yang dia cuma setia dengan satu pasangan dan pasangannya juga seperti itu gitu. Jadi mereka tuh sangat-sangat menjaga diri gitu. Maksudnya begini, kalau kita dikaitkan dengan kasus HIV, itu tuh sangat miris sebenarnya. Karena tahun kemarin saja tuh yang tinggi kan bukan LGBT, bukan dari kalangan kita, tapi dari heteroseksual. Dan kemarin tuh yang tinggi tuh ibu rumah tangga gitu. Yang setiap hari dia tuh cuma menghadap tajuk, piring, priuk, tapi kok dia bisa tinggi begitu. Jadi kalau mau dibilang HIV, yang penyebab HIV itu LGBT, itu sangat-sangat tidak ini, karena angkanya kita ada nanti. Oke, jadi ini lebih kepada perilaku yang salah ya. Entah jadi itu kalau berbicara seperti itu kan sebenarnya dari poin-poin itu sudah ada bahwa poinnya adalah sebenarnya kalau bagi saya bahwa tidak melihat komunitas siapapun orangnya, karena ini bagaimana mereka bisa menjaga pola perilaku seksualnya. Karena ini kan bicara menyangkut perilaku seksual. Lalu kita juga kembali pada data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT pun sudah jelas di situ bahwa
kasus terbesar itu adalah heteroseksual sebenarnya, bukan homoseksual. Iya. Lalu kalau masih sampai ada pemikiran seperti itu sampai saat ini, ya saya sudah tidak tahu lagi harus bicara seperti apa kan, sehingga ada pemahaman atau pola pikir yang lebih terbuka terhadap teman-teman Iya. homoseksual. Berarti entah dia mau homoseksual atau heteroseksual bisa Iya. berpotensi saja ya, Semua orang punya tidak potensi aman, ya. Semua orang potensi selagi dia melakukan perilaku seksual yang tidak Tidak aman. aman, Intinya iya. itu sih. Nah, ini ada juga yang berpendapat nih kalau homoseksual ini sebagai agen-agen perusak moral bangsa begitu. Pertanyaan saya adalah merusak moral bangsa dari segi apa? Apakah homoseksual itu adalah seorang teroris? Yes. Dari segi apa saya merusak moral bangsa? Sampai saat ini pun saya sebagai seorang homoseksual, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara untuk membayar pajak, Iya. melakukan segala aktivitas yang memang sudah memang istilahnya Menjadi kewajiban Ya, ya. kewajiban saya sebagai warga negara. Betul. Selanjutnya nih, saya ingin tanya mungkin lebih kepada Kak Ido ya. Apakah ada komunitas khusus yang menaungi LGBT ini? bukan menaungi sebenarnya, tapi Merangkul, menjadi membentuk? wadah sebenarnya, menjadi menjadi wadah. wadah bersama untuk teman-teman LGBTIQ di NTT, menjadi ruang ngobrol, ruang berbagi, sharing, saling memberikan edukasi, informasi. Intinya adalah kami ada dalam suatu lembaga ya, organisasi komunitas untuk NTT namanya IMOF NTT. IMOF. Ya. Itu kepanjangan dari apa? IMOF Singkatan NTT dari? kepanjangan dari Independent Men of Lobamura NTT, dan organisasi komunitas itu terbentuk karena memang kebutuhan teman-teman untuk bisa saling duduk, ngobrol, berbicara segala sesuatu yang memang tidak bisa mereka sampaikan atau bercerita pada orang lain. Betul. Karena ada juga lingkungan atau orang-orang sekitar, bahkan mungkin orang Ya. terdekat sendiri yang kurang mensupport. Karena kalau IMOF itu sebenarnya menjadi ruang aman, Ruang aman, ya, ya. ruang aman buat teman-teman. Karena memang kan berbicara LGBT ini juga akhirnya bagi kami LGBT akhirnya sudah banyak sekali tidak ada banyak untuk ruang aman untuk kami LGBT sebenarnya. Dan memang IMOF menjadi ruang aman untuk teman-teman LGBT. Kemudian apa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan oleh IMOF nih? IMOF sebenarnya awal itu karena kebutuhan kesehatan sebenarnya. Oke. Jadi terbentuk karena adanya kebutuhan teman-teman. Sebenarnya awalnya itu terbentuk dari kebutuhan teman-teman gay dan biseksual di NTT. Yang akhirnya IMOF jadi terbentuk, dan seiring berjalan IMOF juga akhirnya menjadi suatu organisasi komunitas untuk koordinasi seluruh komunitas-komunitas LGBT, lesbian, transgender dan lain-lain yang di NTT. Dan ada edukasi, pemberian edukasi, pendampingan juga, advokasi baik dari segi kesehatan maupun HAM untuk teman-teman LGBT NTT. Kemudian apakah ada tanggapan dari masyarakat seperti apa mengenai komunitas ini mungkin, Kak Jo? Kalau IMOF, saya juga anggota IMOF dari tahun berapa itu? 2000, pokoknya 2000. Sudah lama lah gitu. gitu. Kalau tanggapan untuk komunitas, kita tuh memang ada beberapa yang ya pokoknya, tapi banyak yang support. Banyak yang Ya. support. Kemarin juga kita sempat bersama kan Kak Ido dengan Sinode. Oke. Terus kita itu kemarin juga kita kerjasama dengan AFSC, American Friends Service Commit. Di situ kan itu program dengan kompak, teman-teman kompak itu kan berbasis agama kan mereka. Jadi situ tuh itu ada dari Islamnya, dari Hindunya, Budanya, Katolik, Kristen gitu. Itu kita diberikan kesempatan untuk bicara soal gay gitu. Itu bahkan sempat kita buat tulisan, belum kelar gitu. Buat tulisan soal itu, dan memang itu sangat bermanfaat gitu. Dan memang banyak yang support. Tanggapan dari orang sih memang ada yang kalau belum tahu, Iya, betul. belum tahu tentang informasi pasti mendiskriminasi. Mereka tuh begini, kayaknya penyebab HIV gitu. Tapi kalau mereka sudah tahu malah mereka support Iya, gitu. betul. Nah, memang beberapa kita juga sangat senang dengan teman-teman mungkin di agama, maksudnya tokoh-tokoh agama itu, karena mereka tuh seperti kasih kita ruang, Kasih ruang. gitu. Dan kita juga sempat masuk di gereja-gereja gitu untuk sosialisasi gitu. Dan memang juga
kemarin juga yang terbesar itu mungkin mereka sudah tulis ada buku itu tuh yang judulnya itu menafsir LGBT dari pandangan Alkitab. Oke, itu dibuat oleh Itu itu Salah satu sesepuhnya ini STTJ Jakarta. jadi Kalau dia sudah tinggi iya. sempat membuat juga soal itu. ya teman-teman nanti bisa lihat di toko buku untuk baca tambah-tambah informasi lah informasi. gitu. Oke. Jadi ternyata ada juga dukungan dari pemerintah dan juga dari LSM Ya. terkait juga ada ya. Ya, karena memang selama ini IMOF berusaha untuk terlibat aktif sebenarnya. Jadi kami sebagai sebagai organisasi komunitas yang tidak mengeksklusifkan diri sebenarnya, tapi berusaha untuk lebih inklusif sehingga mendekatkan diri, terlibat dengan seluruh dinas terkait, dinas kesehatan, sosial, lalu dengan berbagai lembaga-lembaga yang sama sebenarnya untuk isu-isu yang sama. Oke. Dan mungkin yang terakhir ya, ini kira-kira Kak Ido, Kak Jo mau sampaikan apa nih buat yang lagi pada nonton sekarang, biar bisa meluruskan paradigma mereka yang masih salah gitu atau yang masih kurang informasi, biar ya mereka lebih tidak ya salah informasi dan salah persepsi mengenai LGBT gitu. Bisa, silakan. Kak Ido. Kalau menurut saya sebenarnya bagai pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak Tapi sayang. secara pribadi juga saya tidak mengiyakan dan menyetujui pepatah itu karena Iya. bagi saya secara pribadi bahwa entah kita saling mengenal atau tidak, harusnya kita saling menyayangi. Karena Iya, betul. saya sebagai orang Kristen, prinsip yang saya bangun dalam diri saya adalah sebagai sesama manusia harusnya kita saling berbagi kasih dan cinta terhadap sesama tanpa mengenal dia seperti iya, apa dan latar apapun dia. belakangnya Ya, seperti apa. sebenarnya seperti itu. Jadi tapi ya pepatah ini saya pakai lagi bahwa tak kenal maka tak sayang karena memang kebanyakan yang dibangun banyak orang lebih suka berasumsi Iya. dan asumsi yang dibangun itu adalah asumsi-asumsi yang tidak benar, tidak sesuai dan malah negatif. Itu yang sering terbangun. Jadi saya berharap bahwa berusaha untuk tidak cepat untuk berasumsi dengan orang lain, tetapi berusaha untuk mengenal orang itu dulu dengan baik dan stop untuk melakukan stigma atau diskriminasi terutama pada teman-teman LGBT. Oke. Kalau pesan dari Beta sih, kan tadi kita ngomong begitu banyak soal, maksudnya orang tuh kadang pikir bahwa menjadi gay itu tuh kan kayak dong bilang itu tuh penyakit, itu tuh bukan penyakit. Nah kalau kita sakit pasti kita di rumah sakit begitu kan. Betul, Dan betul. itu tuh hal yang normal menurut saya gitu. Jadi jangan pernah bilang orang oh lu tuh sudah normal gara-gara lu gay gitu. Nah by the way begini ya. Dari dulu sudah lama sekali sebenarnya, dari tahun 1973 Amerika tuh sudah menyatakan bahwa HIV ini dia bukan penyakit. Kita itu sudah sangat lama 1973 sampai 2020 kok Indonesia masih mendiskriminasi orang gay, LGBT. Itu kan aneh sebenarnya. Ayolah keluarlah, cari informasi. Mungkin teman-teman jangan setiap hari cuma nonton YouTube hal-hal yang tidak baik misalnya untuk nyinyirin orang. Coba teman-teman lihat sebenarnya di sekeliling kita itu banyak LGBT. Berusaha untuk kita terima mereka. Karena itu mereka juga tidak mau dilahirkan sebagai Seperti LGBT itu. gitu. Jadi kalau saya sih selalu tekankan di teman-teman komunitas, kalau orang ngomong soal lu cukup tutup lu punya tangan di telinga ini gitu. Karena lu sandai mampu untuk tutup lampu mulut gitu. Karena yang tahu siapa kita ya diri kita Diri kita sendiri. sendiri seperti itu. Oke deh, jadi pada intinya entah itu stigma seperti apa dari orang-orang, mungkin karena mereka yang masih kurang informasi, atau mungkin karena mereka yang sibuk untuk mengurusi kehidupan orang lain gitu, bukan memikirkan diri sendiri ya, seperti itulah. Karena Oke. biasa kan kalau mau bicara orang lebih banyak suka melihat dan menilai orang lain dibandingkan Iya, memakai. Jadi manusia kebanyakan membuang waktu hanya untuk memakai dan menilai orang lain dibandingkan memakai waktu Melihat untuk menilai diri dan melihat diri sendiri. Nah itu yang harusnya mulai sebagai manusia sih. Dan sebenarnya satu juga sebenarnya yang saya minta bahwa untuk semua keluarga atau siapapun itu jangan cepat mengeluarkan kata kutuk untuk teman-teman LGBT. Karena kasihan kalau ada di antara anak, adik, siapapun di antara keluarga kalian yang bagian dari LGBT. Sangat sakit rasanya. Untuk mereka mengetahui kata-kata itu dikeluarkan oleh keluarga mereka sendiri.
Oke, terima kasih Kak Jo, Kak Ido untuk waktunya. Sama-sama. Semoga ini bisa menginspirasi juga banyak orang yang lagi menonton sekarang, dan yang pastinya ini menjadi informasi tambahan juga buat stigma-stigma ataupun pola pemikiran yang masih salah nih. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Tentunya Anda bisa memiliki pandangan tersendiri mengenai LGBT, termasuk homoseksual. Faktor agama bisa menjadi penyebabnya. Meski tidak ada keharusan bahwa setiap orang mesti atau harus membenarkan homoseksual, ada baiknya untuk kita tidak mendiskriminasi kelompok LGBT. Karena ini hanya akan mengakibatkan tekanan mental. Mereka merasa berbeda dan kesepian, serta mengalami diskriminasi dari kelompok masyarakat lain. Orang-orang LGBT juga mungkin ada di sekitar lingkaran pertemanan dan keluarga kita. Apabila ada orang-orang terdekat Anda yang ternyata adalah seorang LGBT, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ada baiknya kita bersikap bijak untuk menjaga kesehatan mental mereka.